Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Genasa Putri dengan NIM 20651066 dari kelas 7C Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai topik 3 tentang informasi akuntansi diferensial. Selanjutnya, ini adalah mengenai secara garis besar topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu adalah definisi dari akuntansi diferensial. Yang kedua yaitu adalah proses pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu mengenai peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu konsep informasi akuntansi diferensial. Dan yang terakhir adalah manfaat informasi akuntansi manajemen diferensial dalam pengambilan keputusan. Jadi, apakah itu akuntansi diferensial? Jadi, definisi dari akuntansi diferensial ini adalah suatu metode akuntansi yang digunakan untuk menganalisis perbedaan antara biaya dan pendapatan yang terkait dengan dua alternatif atau keputusan bisnis yang berbeda. Tujuan utama dari akuntansi diferensial ini untuk membantu para manajer dalam mengambil keputusan dengan membandingkan konsekuensi finansial dari pilihan-pilihan yang berbeda. Metode akuntansi diferensial ini melibatkan perhitungan biaya dan pendapatan tambahan yang akan dihasilkan dari suatu pilihan yang dibandingkan dengan pilihan lainnya. Dalam konteks ini, muncullah kata diferensial yang mengacu pada suatu keputusan perbedaan antara dua alternatif tertentu. Kedua yaitu tentang proses pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah tentang pengakuan atau perumusan masalah atau peluang. Jadi masalah ini kan adalah ketidaksesuaian antara kondisi yang diharapkan dan yang sedang terjadi. Sedangkan keputusan yaitu adalah tanggapan terhadap masalah atau peluang ini. Jadi setelah masalah atau peluang ini dipecahkan, maka harus kita lakukan perumusan. Jadi informasi akuntansi memiliki kemampuan untuk memperjelas masalah yang dihadapi oleh manajemen dengan mewujudkan masalah tersebut dalam bentuk kuantitatif keuangan. Yang kedua yaitu tentang pencarian tindakan alternatif dan pengkuantifikasiannya masing-masing. Jadi, dalam tindakan mencari alternatif ini, manajemen dapat menengok pengalaman yang sama yang ada di masa lalu dan menggunakan pemecahan masalah yang berhasil digunakan untuk mengatasi masalah yang akan datang di masa depan. Dapat pula dilakukan alternatif baru apabila belum memiliki pengalaman di masa lalu. Yang ketiga dan keempat yaitu pemilihan alternatif optimum atau alternatif yang memuaskan. Jadi, untuk memungkinkan manajemen melakukan pemilihan alternatif secara rasional ekonomis, informasi akuntansi diferensial inilah yang bersangkutan dengan alternatif yang perlu disajikan bagi pengambilan keputusan. Informasi akuntansi diferensial yang mampu mengurangi sebagian ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan keputusan dalam pemilihan alternatif. Yang keempat yaitu implementasi dan penindaklanjutan. Untuk meyakinkan efisiensi implementasi keputusan, umpan baik bagi hasil keputusan harus diinformasikan secara periodik dan diperlukan pembetulan segera dengan adanya penyimpangan yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. Jadi yang pertama, untuk informasi akuntansi ini merangsang manajemen untuk menyadari dan mendefinisikan masalah dengan mengungkapkan penyimpangan kinerja sesuai anggaran atau kegagalan mencapai sasaran laba. Respon terhadap masalah ini tergantung kepada lingkungan, kemampuan manajer, preferensi informasi, ukuran perusahaan, dan data industri. Yang kedua, yaitu adalah informasi akuntansi. Ini memisahkan antara berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah pengurangan ketidakpastian dalam keputusan. Permintaan dan persetujuan produk atau jasa
Dan yang ketiga, akurasi informasi akuntansi yang dikelola oleh perusahaan. Yang keempat, lingkup keputusan baik dari jangka pendek maupun jangka panjang. Preferensi pengambilan keputusan terhadap informasi eksternal atau internal. Dan yang terakhir adalah kapabilitas akuntansi dalam mengukur biaya peluang. Lanjutannya, dalam peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan, yaitu yang ketiga, menjelaskan konsekuensi berbagai alternatif tindakan yang terpilih. Dan yang keempat, yaitu membantu menganalisis dan menilai berbagai alternatif tindakan yang akan dipilih. Selanjutnya yaitu adalah konsep informasi akuntansi diferensial. Jadi, informasi akuntansi diferensial ini memiliki dua unsur pokok, yaitu yang pertama, memberikan informasi akuntansi di masa yang akan datang, dan yang kedua, memberikan informasi akuntansi yang berbeda di antara alternatif yang akan dihadapi oleh pengambil keputusan. Informasi akuntansi diferensial ini terdiri dari 3. Informasi aktiva diferensial atau differential assets. 2. Informasi pendapatan diferensial atau differential revenues. Dan yang ketiga, informasi biaya diferensial atau differential cost. Biaya diferensial ini sebagai bagian informasi akuntansi diferensial. Di antara unsur informasi akuntansi diferensial yang relatif sulit yaitu adalah biaya diferensial. Dan di samping itu terdapat berbagai konsep biaya yang dapat dikembangkan dalam akuntansi biaya. Ini adalah tipe-tipe biaya diferensial. Jadi ada beberapa tipe-tipe dari biaya diferensial ini. Yang pertama yaitu adalah biaya diferensial versus biaya relevan. Biaya relevan ini terkait dengan tujuan pengendalian biaya. Sedangkan biaya diferensial dan biaya relevan ini memiliki makna yang berbeda. Biaya relevan ini bersifat umum dan tidak selalu berdampak pada keputusan. Informasi akuntansi diferensial adalah informasi masa depan yang membedakan alternatif demi unit. Dalam biaya diferensial, pilihan di masa depan diseleksi berdasarkan biaya minimal dan efisien. Selanjutnya adalah biaya diferensial versus biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah sebanding dengan volume kegiatan. Sedangkan yang selalu diferensial berkaitan dengan alternatif tertentu yang sedang dipertimbangkan untuk dipilih. Biaya variabel adalah suatu konsep yang mana hanya memasukkan biaya-biaya langsung saja. Selanjutnya adalah biaya diferensial versus biaya penuh. Biaya diferensial versus biaya penuh ini memiliki 3 aspek, yaitu unsur biaya, sumber informasi, dan perspektif waktu. Unsur biaya. Biaya penuh terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan produk. Biaya diferensial hanya mencakup perbedaan biaya dalam situasi tertentu. Yang kedua yaitu adalah sumber informasi. Informasi biaya penuh diambil dari catatan akuntansi rutin perusahaan. Biaya diferensial dirancang khusus untuk penilaian situasi tertentu. Dan yang terakhir adalah perspektif waktu. Biaya penuh relevan untuk laporan keuangan dan perencanaan jangka panjang. Biaya diferensial berfokus kepada masa yang akan datang, terutama dalam penetapan harga jual dan keputusan spesifik. Selanjutnya yaitu adalah biaya diferensial versus biaya tetap. Biaya tetap tak berubah seiring perubahan aktivitas. Jadi dalam keputusan jangka pendek bisa jadi biaya tetap tersebut adalah biaya diferensial atau tidak. Jika biaya tetap sepenuhnya terkait dengan suatu keputusan khusus, itu diferensial. Tetapi jika tetap sama, tak peduli keputusan itu apa, berarti itu bukan dari biaya diferensial. Selanjutnya ada biaya diferensial versus biaya depresiasi. Depresiasi merupakan alokasi secara periodik kos aktiva yang tetap, yang diperoleh pada waktu lampau. Depresiasi berasal dari keputusan penanaman modal jangka panjang.
dalam keputusan jangka pendek, biaya depresiasi bukan merupakan biaya diferensial dan dapat diabaikan. Selanjutnya adalah biaya diferensial versus biaya tambahan. Biaya tambahan adalah penambahan biaya yang muncul jika dipilih alternatif yang berubah volume kegiatan. Ini diperlukan dalam pengambilan keputusan manajemen terkait volume. Misal, jika produksi naik dari 100.000 kg per tahun menjadi 150.000 kg per tahun dengan biaya total 650.000 dari sebelumnya, 500.000 rupiah. Biaya tambahan untuk peningkatan volume produksi adalah sebesar 150.000 rupiah. Selanjutnya adalah biaya diferensial versus biaya keluar saku. Biaya yang timbul akibat keputusan manajemen dan harus dikeluarkan dalam waktu dekat disebut dengan biaya keluar dan saku. Contohnya adalah menerima pesanan pelanggan akan menghasilkan biaya keluar seperti bahan baku dan tenaga kerja, biaya overhead pabrik, kecuali depresiasi dan amortisasi, juga termasuk biaya. Biaya keluar adalah komponen biaya diferensial dalam pengambilan keputusan. Ini adalah biaya diferensial versus biaya kesempatan. Biaya kesempatan ini adalah pendapatan atau penghematan biaya yang dikorbankan sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu. Contohnya dalam praktik adalah alternatif menggunakan sendiri ruang toko untuk perdagangan barang X. Jadi contoh datanya ada taksiran hasil penjualan per bulannya itu sebesar 450.000, taksiran kos penjualannya sebesar 200.000. Taksiran laba brutonya sebesar 250.000. Biaya usaha ada taksiran biaya administrasi dan umum dan juga biaya pemasaran yang masing-masing sebesar Rp50.000 dan Rp25.000. Dijumlahkan menjadi Rp75.000. Sehingga mendapatkan taksiran laba bersih sebesar Rp175.000. Biaya kesempatannya yaitu adalah pendapatan sewa yang dikorbankan sebesar Rp150.000 dan dapat keuntungan memilih alternatif menggunakan sendiri ruang toko untuk berdagang barang X yaitu sebesar Rp25.000 didapatkan dari taksiran laba bersih dikurang dengan biaya kesempatannya. Mengenai manfaat informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu adalah membeli atau membuat sendiri. Yang kedua menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Yang ketiga menghentikan atau melanjutkan proses produk tertentu. Dan yang terakhir yaitu untuk menerima atau menolak pesanan khusus. Adalah manfaat informasi akuntansi diferensial untuk pengambilan keputusan. Keputusan yang pertama adalah keputusan untuk membeli atau membuat sendiri. Contoh kasusnya yaitu adalah pada CV Etam Elektronik, merupakan perusahaan yang merakit alat-alat elektronik. Salah satu cabang yang diperlukan dibeli dari perusahaan lain dengan harga 1.500 per unit. Dalam tahun berjalan, perusahaan membutuhkan suku cadang tersebut sebanyak 10.000 unit. Untuk kebutuhan suku cadang tersebut, perusahaan dapat pula membuat sendiri. Bahan yang diperlukan untuk membuat suku cadang tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada bahan baku sebesar 6.500.000, ada upah langsung sebesar 8 juta, ada upah tak langsung sebesar 1.500.000 dan biaya tak langsung lainnya sebesar 400.000. Dan pada saat suku cadang tersebut dibeli dari perusahaan lain, maka mesin tersebut dapat dijual dan dalam hal ini akan mengurangi biaya penyusutan sebesar 1.500.000 serta biaya reparasi dan pemeliharaan mesin sebesar Rp300.000. Tetapi perusahaan masih harus mengeluarkan biaya angkut pembelian sebesar Rp100.000 per unit dan biaya penerimaan per unit sebesar 1 juta. Permasalahan yang akan dihadapi adalah apakah perusahaan sebaiknya memproduksi sendiri
suku cadang yang diperlukan atau membeli pada perusahaan lain. Penyelesaian dari kasus sebelumnya tentang CV ATM elektronik ini, yang pertama kita harus membandingkan biaya-biaya untuk memproduksi sendiri dan membeli dari pihak luar. Yang pertama, ini adalah untuk memproduksi sendiri. Ada beberapa biaya-biaya yang seperti biaya pemeliharaan dan reparasi yang sebesar Rp300.000, ada bahan baku 6.500.000, ada upah langsung sebesar 8 juta, ada upah tak langsung sebesar 1.500.000, biaya tak langsung lainnya sebesar 400.000, dan jumlah biaya tersebut sebesar 18.200.000 untuk membuat suku cadang tersebut dengan biaya penyusutan sebesar 1.500.000. Selanjutnya yaitu tentang membeli dari pihak luar. Yang pertama ada harga pembelian sebesar 15 juta dan juga ada biaya angkut sebesar 1 juta dan juga biaya penerimaan sebesar 1 juta. Dan untuk jumlah biaya tersebut sebesar 17 juta. Jadi kesimpulannya, sebaiknya perusahaan itu membeli dari pihak luar karena lebih rendah sebesar 1.200.000 bila dibanding dengan produksi sendiri, atau dengan kata lain terjadi penghematan sebesar 1.200.000. 1.200.000 ini didapat dari 18.200.000 dikurang dengan 17 juta, dan kesimpulannya sebaiknya perusahaan membeli suku cadang yang diperlukan dari pihak luar. Keputusan kedua yaitu adalah keputusan untuk menjual atau memproses lebih lanjut sebuah produk. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa ada sebuah perusahaan memproduksi minyak tanah dalam batch 4.000 galon dengan memproses kuantitas sebesar 4.000 galon bahan langsung yang biayanya $0,60 per galon. Minyak tanah itu dapat diproses lebih lanjut seharga $0,80 per galon. Minyak tanah itu dapat diproses lebih lanjut untuk menghasilkan bensin yang dapat dijual dengan harga $1,25 per galon. Untuk memproduksi bensin dibutuhkan biaya pemrosesan tambahan sebesar $650 per batch, dan 205 dari jumlah galon minyak tanah akan menguap pada saat diproduksi. Contoh ini mengikhtisarkan perusahaan pendapatan dan biaya diferensial dalam memutuskan apakah akan memproses lebih lanjut produk tersebut. Penyelesaiannya, yang pertama di sini ada laporan diferensial pemrosesan atau jual. Jadi ada usulan untuk memproses lebih lanjut minyak tanah tersebut. Jadi ada pendapatan diferensial dari pemrosesan lebih lanjut per batch. Pertama ada pendapatan dari penjualan bersih, yaitu 4.000 dikurang 800 galon yang menguap dikali dengan harganya sebesar $1,25 menjadi $4.000. Pendapatan dari penjualan minyak tanah yaitu 4.000 galon dikali dengan $0,80 sebanyak 3.200. Maka dihasilkan pendapatan diferensialnya yaitu 4.000 dikurang dengan 3.200 sebesar 800. Biaya diferensial per batch. Ada biaya tambahan untuk memproduksi bensin yaitu 650, dan laba diferensial dari pemrosesan lebih lanjutnya per bensin yaitu adalah 800 dikurang 650 yaitu 150. Yaitu adalah keputusan untuk menghentikan produk atau melanjutkan produksi produk tertentu. Keputusan untuk menentukan apakah produksi suatu produk tertentu harus diteruskan atau dihentikan berdasarkan faktor-faktor seperti permintaan pasar dan biaya produksi. Contohnya, dalam perusahaan sepatu harus memutuskan apakah mereka akan terus memproduksi model sepatu tertentu yang kurang diminati pasar atau menghentikan produksi dan fokus pada model yang lebih populer. Keputusan yang keempat yaitu keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus.
Contoh kasusnya yaitu adalah pada bulan Januari 2010, PT Warawiri dengan kapasitas produksi sebesar 60% ini memproduksi dapat dijual dengan harga 20.000 per unit. Pada bulan tersebut, perusahaan menerima pesanan sebanyak 10.000 unit dengan harga 1.600 per unit. Dari pesanan tersebut, biaya tambahan karena pesanan khusus sebesar 1 juta. Data biaya-biaya sebagai berikut. Yang pertama ada biaya bahan baku per unit yaitu sebesar 4.000, ada upah langsung per unit sebesar 6.000, ada overhead pabrik per unit sebesar 2.000 dan overhead pabrik tetap per bulan sebesar 5.600. Permasalahannya adalah apakah pesanan khusus tersebut diterima atau ditolak. Penyelesaian yang dapat kita lakukan yang pertama, kita membuat sebuah perhitungan untuk perkiraan laba atau rugi untuk tambahan produksi atau untuk pesanan khusus ini. Jadi penjualannya 1.000 dikali dengan harganya 16.000 menjadi 16 juta. Biaya-biayanya ada bahan baku sebesar 1.000 dikali dengan 6.000 yaitu 6 juta. Ada upah 1.000 dikali dengan 4.000 menjadi 4 juta. Overhead pabrik 1.000 dikali dengan 2.000 sebesar 2 juta. Dan biaya tambahan untuk pesanan khusus yaitu 1 juta. Maka jumlah biaya-biaya tersebut sebesar 13 juta. Dan laba tambahan yang didapatkan ketika kita menerima pesanan khusus tersebut yaitu 16 juta dikurang dengan 13 juta sebesar 3 juta. Maka itu laba tambahannya. Jadi sebaiknya perusahaan menerima pesanan khusus karena akan mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta rupiah. Sudah masuk ke kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi diferensial adalah metode yang diperlukan untuk menganalisis perbedaan biaya dan pendapatan antara dua alternatif yang berbeda atau keputusan bisnis yang berbeda. Tujuannya adalah untuk membantu para manajer dalam pengambilan keputusan dengan membandingkan konsekuensi finansial dari pilihan yang berbeda. Proses pengambilan keputusan inilah yang melibatkan pengakuan masalah, pencarian alternatif, pemilihan alternatif, implementasi, dan penindaklanjutan. Informasi akuntansi diferensial membantu dalam merangsang kesadaran terhadap masalah, memisahkan tindakan alternatif, menjelaskan konsekuensi, dan menganalisis alternatif tersebut. Konsep informasi akuntansi diferensial ini melibatkan informasi tentang perbedaan aktiva, pendapatan, dan biaya antara alternatif tindakan. Jadi informasi ini membantu para manajer untuk memilih alternatif dengan rasionalitas ekonomis. Sekian dari video mengenai informasi akuntansi diferensial ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.